Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kisah cerita Timun Mas. Pada suatu hari, di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Serini. Sejak ditinggal suaminya beberapa tahun yang lalu, ia hidup sebatang kara. Karena tidak memiliki seorang anak, ia sangat ingin sekali memiliki seorang anak, tapi harapannya pupus karena suaminya telah meninggal. Ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan seorang anak. Pada suatu hari, ia bermimpi didatangi raksasa untuk pergi ke tempat ia biasa mengambil kayu bakar dan mengambil sebuah bibit di bawah pohon. Saat terbangun paginya, Mbok Serini tidak percaya, tapi ia menepis, akankah keajaiban itu benar-benar akan terjadi? Dengan penuh harapan, ia bergegas pergi ke tempat yang diminta oleh raksasa. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang raksasa, dan seorang raksasa itu memberikannya sebuah biji timah. Mbok Serini berpikir, untuk apa raksasa ini memberiku sebuah biji timah? Lalu raksasa itu menjawab, tenanglah wahai wanita tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar, tuan raksasa, jawab Mbok Serini. Maka tanamlah biji timur itu sampai ia berbuah, maka kau akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, jika ia telah berumur 17 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk dijadikan santri. Kata raksasa. Karena begitu besar keinginan Mbok Serini untuk memiliki anak, maka ia menyetujui syarat dari raksasa tersebut. Lalu ia pulang dan menanam biji timur. Dengan penuh harapan, ia merawat tanaman itu dengan baik. Setelah 2 bulan, tumbuh satu buah timun, tetapi warnanya berbeda dari timun biasanya, karena timun ini berwarna emas dan memiliki ukuran yang lebih besar dari timun biasanya. Setelah timun ini matang dan berwarna kuning keemasan, ia mengambilnya dan membawanya pulang. Setelah dibawa pulang, timun itu lalu dibelah. Betapa terkejutnya dia setelah dibelah, di dalamnya ada seorang bayi. Perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Tak terasa air matanya menetes di pipi. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang, hingga tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Janda tua tersebut sangat bangga. Namun pada suatu malam, ia teringat akan kata-kata raksasa, karena kelak alhamdulillah saat ia berusia 17 tahun. Melihat ibunya termenung, Timun Mas berkata, "Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu terlihat sangat sedih?" Ibunya menjawab, "Wah, saat kamu dewasa, tepatnya berusia 17 tahun, kamu akan diambil oleh seorang raksasa untuk dijadikan santri ilmu." Timun Mas berkata, "Aku tidak mau ikut raksasa, ibu, aku mau dengan ibu." Lalu Mbok Serini menjawab, "Maafkan aku anakku, aku telah menyembunyikan sesuatu kepadamu. Ketahuilah Timun Mas, kamu bukan anak yang lahir dari rahim ibu, kamu adalah anak yang diberi oleh seorang raksasa. Maafkan ibu, Timun Mas." Timun Mas menjawab, "Timun Mas tidak ingin ikut dengan raksasa itu. Timun Mas ingin ikut dengan ibu, karena ibulah yang mendidik dan membesarkan Timun Mas." Dia makin sedih mendengar perkataan Timun Mas. Ia meminta Timun Mas berpura-pura sakit, agar saat raksasa datang, ia bisa mencari alasan untuk menunda waktu. Keesokan harinya, saat raksasa datang, ia menanyakan keberadaan Timun Mas. Lalu Mbok Serini menjawab, "Wahai Timun Mas, bisakah kau datang tidak ada lagi? Karena Timun Mas sedang sakit. Jika kau ingin menyantapnya, maka dagingnya tidak akan enak. Biarkan saya menyantapnya dulu." "Baiklah, tapi kau harus menyerahkan anak itu setelah sembuh," kata raksasa. Mbok Serini pergi ke sebuah gundung untuk menemui seorang petapa yang dulunya adalah teman almarhum suaminya. Mbok Serini meminta kepada petapa untuk membantunya menggabungkan niat jahat raksasa. Lalu, petapa tersebut memberikan sebuah bungkusan yang nantinya akan diberikan kepada Timun Mas. Bungkusan itu berisi biji timun, garam, jarum, dan terasi. Ia berkata, jika raksasa itu mengejarnya, maka ia harus menyebarkan isi dari bungkusan ini. 2 hari kemudian, raksasa itu datang kembali untuk menagih janji Mbok Serini.
Raksasa pun datang dan berkata, "Wahai wanita tua, kali ini kau harus menepati janjimu. Jika tidak, kau juga akan kujadikan santapanku." Mbok Sri ini tidak gentar lagi dengan ancaman itu. Dia memanggil Timun Mas untuk keluar dari gubuk. Ia berkata kepada Timun Mas, "Jangan takut anakku, ikutilah petunjuk ibu, sebarkan ini jika ia menghubungimu." Timun Mas berkata, "Baik ibu." Melihat Timun Mas yang sudah dewasa, raksasa pun tidak sabar untuk menyantapnya. Timun Mas berlari. Pertama, dia menyebarkan biji timun. Hebatnya, biji timun itu menjadi ladang timun yang sebelumnya adalah hutan. Ajaibnya, timun-timun itu melilit tubuh raksasa, tapi raksasa bisa melepaskan diri. Melihat raksasa yang bisa melepaskan diri, Timun Mas lalu melemparkan jarum. Jarum itu menjadi bambu runcing. Namun, raksasa itu bisa melewatinya. Melihat usahanya yang belum berhasil, Timun Mas membuka letusan ketiga, yaitu garam. Ia menaburkan garam. Seketika, garam tersebut berubah menjadi sebuah lautan luas. Namun, raksasa tersebut tetap bisa melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas, karena senjatanya tinggal satu. Jika ia tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka ia akan menjadi sangkatannya. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas melemparkan isi bungkusan terakhir, yaitu terasi. Seketika, terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang panas dan mendidih.